Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam Media. Metaverse. Hakikat kehidupan dunia ini tidak nyata. Anda bisa mencari informasi lengkap tentang definisi metaverse di Google. Sebuah konsep untuk menyempurnakan internet dari 2 dimensi kepada 3 dimensi. Metaverse sendiri sulit untuk dijelaskan, karena memang belum ada wujudnya dan belum tentu akan ada. Sebenarnya, orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse adalah Neal Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3 dimensi yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3 dimensi. Zuckerberg menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki, alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain, hanya dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone dan atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual, tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya, walau mereka tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Gambaran ini kami buat untuk memudahkan kita memahami konsep akhirat, alam kubur, malaikat dan segala sesuatu gaib yang belum kita akses ketika hidup di dunia. Sebagian orang termasuk para nabi, memiliki kemampuan untuk mengakses alam akhirat. Sehingga, nabi begitu mudah menggambarkan kehidupan yang terjadi di surga dan neraka. Nabi juga bisa mendengar suara orang yang disiksa dalam kubur. Nabi bisa melakukannya karena ruh beliau sudah bisa menyeberang di dimensi lain. Bukan hanya nabi, para wali dan orang-orang soleh juga mendapatkan pengalaman yang sama dengan nabi. Jika kita menggunakan rumus yang sama, rukun dan syarat sama maka hasilnya juga akan sama. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa mengakses dimensi akhirat seperti para nabi? Jawabnya karena kita belum mengalami kematian. Oleh karena itu maka nabi pun memberikan rahasianya. Matikan dirimu sebelum mati. Mati sebelum mati. Inilah konsep di dalam Islam yang memungkinkan siapapun bisa bolak-balik dari dimensi dunia kepada dimensi akhirat. Dalam surah Al-Fatihah juga disebutkan bahwa Allah adalah Raja di akhirat. Artinya, siapapun harus bisa menyeberang ke akhirat agar bisa berjumpa dengan Allah. Kenikmatan tertinggi penghuni surga adalah memandang wajah Allah, artinya ruh seseorang harus bisa menyeberang ke surga terlebih dulu baru bisa memandang wajah Allah. Di masa depan, ketika metaverse diwujudkan, manusia akan sulit membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya. Orang bisa menjadi apapun di dunia maya bahkan nanti dia akan menolak hidup di dunia nyata. Di dunia maya dia bisa menjadi seorang superstar yang dikagumi, sementara di dunia nyata dia adalah seorang pemurung, suka menutup diri, yang tinggal dalam sebuah kamar sempit. Metaverse yang akan dimunculkan itu adalah gambaran kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan nyata di dunia ini adalah gambaran kehidupan akhirat. Untuk bisa sadar bagaimana kehidupan dia di dunia nyata, dia harus keluar dulu dari dunia metaverse. Caranya tentu dengan melakukan lockout, membuka semua perangkat yang terhubung kepada dunia maya. Begitulah logikanya untuk bisa keluar dari dimensi dunia masuk kepada dimensi akhirat, manusia harus melepaskan segala perangkat dunianya. Baru bisa dia memasuki alam akhirat, tentu dengan bimbingan seorang yang ahli yaitu mursyid. Oleh karena itu maka Allah menyebutkan, ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Kebanyakan orang tidak mampu keluar dari dimensi dunia kepada dimensi akhirat semasa dia hidup sampai power atau nyawanya habis. Di saat itulah dia kaget ternyata selama ini dia hidup dalam kehidupan yang tidak nyata. Kehidupan semu dan tidak pernah sekalipun memasuki kehidupan akhirat yang abadi. Ketika nyawa dicabut barulah dia bingung karena selama ini tidak ada yang membimbing dia untuk memasuki alam akhirat. Maka ruh manusia itu akan merana sepanjang masa. Maka benarlah ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kehidupan dunia hanyalah mimpi,
dan engkau akan terbangun di saat engkau mati. Allah mengutus Rasul sejak zaman dulu adalah untuk membangunkan kesadaran manusia akan kehidupan yang lebih kekal abadi. Orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah atau tarekatullah, akan senantiasa mendapat bimbingan, dan ruhnya bolak-balik menyeberang ke alam akhirat sehingga menjadi mahir. Setelah ruhnya menyaksikan kehidupan akhirat yang begitu dahsyat, maka kehidupan dunia bagi dia bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian, apalagi dipertahankan, karena memang tidak nyata, dan tidak bisa dibawa ke alam akhirat. Tidak akan ada ketenangan pada diri manusia itu selama ruh dia belum bisa menyeberang ke alam akhirat dan berjumpa dengan Zat yang Maha Mutlak. Maka kaum sufi senantiasa menjaga zikir, melaksanakan suluk dalam waktu tertentu, tujuannya tidak lain untuk melatih ruhnya untuk bisa bolak-balik mengunjungi alam sesudah dunia. Begitu pentingnya mencari seorang guru mursyid, yang dapat membimbing serta menghantarkan ruhani kita hingga senantiasa selalu berkekalan dengan Allah, mulai dari semasa kita berada di dunia ini hingga kelak nanti.